Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan zahara min imra'atihi summa waqa'a 'alaiha fa atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala inni waqa'tu 'alaiha qabla an ukaffira qala fala taqrabha hatta taf'ala ma amarakallahu ta'ala rahul arba'ah wa sahahahu Tirmizi wa rajahan Nasa'i irsaluhu wa rawahul Bazar min wajhi akhar ana Ibnu Abbasin wa zada fihi kafir wala ta'ud, yang artinya daripada Ibnu Hibban radhiyallahu an bahwa ada seorang laki-laki yang menziarah istrinya, kemudian ia menyetubuhinya, lalu dia datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, ya Rasulullah, sungguhnya saya telah menyetubuhi istri saya sebelum membayar kifarah ataupun denda. Lalu baginda bersabda, janganlah kamu mendekatinya hingga kamu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah SWT kepadamu. Kemudian diriwayatkan oleh Arba'ah, dinilai sahih oleh At-Tirmizi, dan hadis ini mursal menurut An-Nasa'i. Al-Bazar meriwayatkan hadis ini juga menelusuri jalur lain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan ia menambahkan, bayarlah kifarat dan jangan kamu mengulangi perbuatan itu semula. Wa an Salim an abihi anna Ghailan ibnu Salama aslama wa lahu 'asharu niswah fa aslamna ma'ahu fa amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yatakhayyara minhunna arba'a, rawahu Ahmad wa Tirmizi wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa a'allahu al-Bukhari wa Abu Zur'ah wa Abu Hatim, yang artinya dari Salim dari ayahnya radhiyallahu an bahwa Ghailan ibnu Salamah masuk Islam dan ia memiliki 10 orang istri yang juga masuk Islam bersamanya. Kemudian Nabi SAW menyuruhnya untuk memilih 4 orang istri di antara 10 istri tersebut. Riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim dan maklul menurut Bukhari, Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan dhahara min imra'atihi summa waqa'a 'alaiha fa ata nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala inni waqa'tu 'alaiha qabla an ukaffira qala fala taqrabha hatta taf'ala ma amarakallahu ta'ala ma amarakallah, rawahul arba'ah wa sahahu Tirmizi wa rajahan Nasa'i irsaluhu wa rawahul rajahan Nasa'i irsaluhu wa rawahul Bazaru min wajhi akhar an Ibnu Abbas wa rawahu fihi kafir wala ta'ud, yang artinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa ada seorang lelaki menziarah istrinya, kemudian ia menyetubuhinya, lalu ia datang menghadap Rasulullah SAW dan dia berkata, sesungguhnya saya telah menyetubuhi istri saya sebelum membayar kifarah ataupun denda. Lalu baginda berkata, jangan kamu mendekatinya hingga kamu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah daripadamu. Diriwayatkan oleh Al-Arba'ah, dinilai sahih oleh At-Tirmizi, dan hadis ini mursal menurut An-Nasa'i. Menurut An-Nasa'i, Al-Bazar meriwayatkan hadis ini menelusuri jalur daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan menambahkan, bayarlah ataupun berhentilah. Allau wajada ahaduna imra'atuhu ala fahisha kafayasna inna takallama bi amri azim wa in sakata ala misli dhalik falam yujibhu falamma kana ba'da dhalik atahu faqala innal ladzi sa'altuka anhu qad ibtulitu bihi fa-anzalallahu al-ayat fi suratin nur fatalahunna alaihi wa wa'aduhu
وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق وما كذبت عليها ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فوعدها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله ثم سنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم. Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu jika ada salah seorang di antara kami mendapati istri dalam suatu kejahatan? Lalu apa yang harus diperbuat? Jika ia menceritakan berarti ia telah menceritakan sesuatu yang besar atau aib, dan jika ia diam berarti ia telah mendiamkan sesuatu hal yang besar pula. Namun beliau tidak menjawab. Kemudian setelah itu orang tersebut menghadap kembali dan berkata, sesungguhnya yang telah aku tanyakan pada baginda dahulu telah menimpaku. Lalu Allah menurunkan ayat-ayat di dalam surat An-Nur ayat 6-9. Beliau membacakan ayat-ayat tersebut kepadanya, memberikan nasihat, lalu mengingatkannya dan memberitahukan kepadanya bahwa azab dunia itu lebih ringan daripada azab di akhirat. Kemudian orang itu berkata, tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berbohong. Kemudian beliau memanggil istrinya dan menasihatinya juga. Kemudian istri tersebut berkata, tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, dia suaminya atau suamiku itu betul-betul pembohong. Maka Nabi mulai memerintahkan laki-laki itu bersumpah 4 kali dengan nama Allah. Kemudian menyuruh istrinya bersumpah seperti suaminya. Kemudian beliau menceraikan atau memisahkan keduanya.